Selain pemukiman warga, kuburan pun tetap menjadi sasaran pendudukan Israel. Banyak kuburan di lingkungan Al-Fallujah, Jabalia, Gaza Utara dirusak oleh pasukan Zionis atau IDF. Pusara-pusara itu porak-poranda seiring dengan serangan darat IDF pada Rabu 13 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News, tampak ada jejak kendaraan yang lebar dan dalam bersilangan melintasi makam-makam itu. Terlihat pula puing-puing kuburan yang berserakan. Tampaknya kendaraan militer Israel itu bolak-balik melintas di atas kuburan-kuburan yang ada. Dalam sebuah video yang dibagikan seorang jurnalis Gaza, terdapat sebuah bagian tank yang jatuh di area pemakaman itu. Rupanya ini bukanlah kali pertama Israel mengobrak-abrik pemakaman di Gaza. Sebelumnya, militer Zionis itu pernah menjatuhkan bom dengan ukuran besar di kuburan lewat serangan udara. Jatuhnya bom itu lantas menimbulkan bekas yang membentuk kawah cekungan dengan kedalaman sekira 6 meter. Dilaporkan lebih dari 200 kuburan rusak total dalam serangan itu. Puluhan makam lainnya pun juga hancur lebur. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis sebuah video yang memperlihatkan puluhan pria Gaza menyerah pada tentara Zionis. Sebagian dari puluhan pria itu terlihat bertelanjang dada sambil mengangkat senjata di atas kepalanya. Mereka lantas meletakkan senjata-senjata itu di hadapan para pasukan Israel. Puluhan senjata pun tampak tertata di tanah. Dikutip dari Tribun News, video tersebut diunggah lewat akun X IDF pada Kamis 14 Desember 2023. Dalam unggahan itu, IDF mengklaim berhasil membekuk puluhan anggota Hamas di rumah sakit Kamal Adwan Gaza. Diketahui mereka menangkap 70 orang yang diduga sebagai anggota militan Palestina Hamas. Puluhan pria itu keluar dari rumah sakit dengan senjata di tangan mereka. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengaku menemukan senjata dalam sebuah bangunan di daerah tersebut. Mereka lantas memindahkan para tawanan itu ke lokasi lain untuk diinterogasi lebih lanjut. Pasukan Israel atau IDF lagi-lagi men-skor sejumlah tentaranya pada Kamis 14 Desember 2023. Hal itu dilakukan buntut beredarnya video kala sejumlah tentara Zionis menyanyikan lagu-lagu Hanukkah di sebuah masjid di kota Jenin, tepi barat. Mereka melantunkan lagu-lagu hari raya dan doa Yahudi itu menggunakan pengeras suara masjid. Dikutip dari The Times of Israel, insiden ini terjadi saat militer Israel melanjutkan operasi 3 hari di Jenin. Dilaporkan tentara yang ada dalam video tersebut dipecat dari tugas operasional setelah komandan mereka melihat dan menyelidiki rekaman yang viral itu. Perilaku prajurit-prajurit Israel dalam video itu disebut bertentangan dengan nilai-nilai IDF. Pasukan Zionis itu lantas memutuskan untuk mendisiplinkan para prajurit tersebut dengan semestinya. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari pun mengutuk insiden tersebut dalam konferensi pers hariannya. Ia bersumpah bahwa langkah-langkah yang sesuai akan diambil terhadap setiap pasukan yang tidak mematuhi nilai-nilai IDF. Sebuah organisasi cadangan militer Israel telah membeli 3 robot anjing untuk pasukan pendudukan mereka. Robot-robot tersebut dikabarkan akan digunakan dalam invasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Dikutip dari Middle East Monitor, Brothers in Arms, sebuah organisasi cadangan IDF itu membeli robot untuk mengumpulkan informasi intelijen. Hal itu mereka lakukan guna membantu para prajurit yang bertempur agar dapat beroperasi secara optimal di medan perang. 3 robot anjing itu dibeli dari perusahaan Amerika Serikat Gas Robotics. Robot berjenis Vision 60 itu masing-masing seharga $130.000 Amerika Serikat. Disebutkan robot-robot itu mampu mengintai area di atas dan di bawah tanah. Selain itu, robot anjing ini sangat lincah dan gesit, serta mampu memanjat tumpukan tanah reruntuhan. Tak hanya itu saja, robot tersebut juga mampu berjalan di genangan air yang dalam dan mengapung di atas permukaannya. Robot ini mampu mengendalikan kecepatan gerakannya sendiri dan berhenti tanpa dioperasikan oleh manusia.
Kemampuan radar laser yang memungkinkannya melakukan pemetaan 3 dimensi terhadap lingkungan sekitarnya juga menjadi salah satu fiturnya. Fitur tersebut diklaim dapat membantu tentara IDF menemukan muatan peledak yang tersembunyi. Namun sayangnya robot anjing ini memiliki daya tahan baterai yang singkat, yakni hanya 3 jam. Selain itu, robot anjing ini juga tidak bisa membawa beban lebih dari 10 kg. Pasukan Israel lagi-lagi menyebarkan pamflet yang memberikan penawaran berupa uang untuk warga Gaza. Kali ini mereka akan memberikan uang hingga $400.000 atau sekira 6,2 miliar rupiah. Namun tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan uang tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, gambar-gambar pamflet tersebut tampak beredar di media sosial pada Kamis 14 Desember 2023. Dalam pamflet itu, Israel meminta warga Gaza memberi informasi terkait keberadaan pejabat tinggi Hamas termasuk Yahya Sinwar. Selebaran itu berisi nama dan foto pejabat-pejabat tinggi Hamas yang diburu Israel. Tampak ada 4 potret pejabat Hamas yang terpampang dalam selebaran itu. Rupanya hadiah yang akan diberikan dalam sayembara itu memiliki nilai yang berbeda. Israel menawarkan uang dari $100.000 hingga $400.000. Hadiah tertinggi akan diberikan jika orang-orang memberikan informasi terkait keberadaan Yahya Sinwar, pentolan militan Palestina itu. Sedangkan uang $300.000 untuk informasi tentang saudara Yahya Sinwar, yakni Muhammad Sinwar yang mengomandani Brigade Selatan Hamas. Kemudian $200.000 akan dihadiahkan jika ditukar dengan informasi terkait Rafa Salameh, Komandan Batalion Khan Yunis. Dan yang terakhir, informasi terkait Muhammad Dev, Komandan Sayap Militer Hamas, akan dihadiahi uang senilai $100.000. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa pihaknya telah menewaskan 36 tentara Israel. Dalam 72 jam terakhir, para pejuang Al-Qassam juga menghancurkan 72 kendaraan militer milik Zionis. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah lewat saluran Telegram. Selain menewaskan 36 tentara, pasukan Al-Qassam juga melukai puluhan prajurit Israel. Brigade Al-Qassam mengumumkan sebelumnya pada Kamis 14 Desember 2023, mereka telah menembak 14 perwira. Tak hanya itu, 20 tank dan pengangkut personal di berbagai poros di jalur Gaza juga berhasil ditaklukkan. Para pejuang Al-Qassam juga menembak 4 tentara Zionis di barat laut kota Gaza dan menargetkan 3 tank dengan peluru Al-Yasin 105 di Sejaya. 4 pengangkut personel dan 2 tank Merkava pun tak luput dari serangan sayap militer Hamas itu. Tank-tank tersebut dihabisi dengan peluru Al-Yasin 105 di Tenggara Khan Yunis. Angkatan bersenjata Yaman mengumumkan bahwa pasukan angkatan laut mereka kembali melakukan operasi militer. Kali ini mereka menarget kapal kargo Maersk Gibraltar yang dalam perjalanan menuju entitas pendudukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Angkatan Bersenjata Yaman mengonfirmasi bahwa kapal tersebut diserang oleh pasukannya. Diketahui kapal kargo itu diserang menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Serangan langsung dikonfirmasi setelah kru kapal Maersk Gibraltar menolak untuk menanggapi panggilan peringatan dari Angkatan Laut Yaman. Disebutkan mereka berhasil melarang berlalunya beberapa kapal menuju ke entitas pendudukan Israel dalam 48 jam terakhir. Di sisi lain, militer Yaman menyebut bahwa pasukannya bakal terus mencegah kapal-kapal yang berlayar ke pelabuhan Israel, khususnya yang bernavigasi di Laut Arab dan Laut Merah. Militan Hizbullah mengumumkan bahwa pejuangnya menargetkan barak milik tentara Israel. Pada pukul 14:20 waktu setempat, Hizbullah menyasar barak Yiftah di kota Hadas, Lebanon. Tak hanya itu, mereka juga menargetkan tentara pendudukan Israel dan kendaraan-kendaraan yang ada di sekitarnya. Dikutip dari Al-Mayadin, sekutu Hamas itu disebut menggunakan senjata yang tepat dan mencapai serangan langsung. Dalam pernyataan lain, perlawanan Israel di Lebanon itu juga menargetkan sebuah pertemuan tentara pendudukan di Kastil Honin.
Serangan itu dilancarkan Hizbullah sekira pukul 14:30 waktu setempat. Ini merupakan bagian dari operasi Hizbullah di perbatasan Lebanon dengan Palestina, seiring dengan agresi yang berlanjut hingga hari ke-69. Hizbullah diketahui juga melayat pejuang perlawanannya yang gugur, yakni Mahdi Khalil Zaatar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.